Ya berarti kan kalau kita sampai menyewa buzzer Pak ya, untuk menyerang lawan kita, berarti memang kita nggak percaya diri Pak. Hmm. Kita nggak percaya diri dengan mutu kita Pak. Sebagai seseorang yang diberikan amanah jabatan. Buat apa sih Pak kita menggunakan buzzer untuk misalnya menyerang lawan kita? Pasti kan kita ingin bersembunyi di balik Pak istilahnya itu? Di balik Kekurangan. kekurangan kita, ya. Yang seharusnya tuh pemerintah sadar kalau kekurangan kita selalu kita sembunyikan, Pak. Yang namanya bangkai, baunya bakalan kecium juga, Pak. Sulit, Pak. Kita nggak bisa, misalnya ada orang yang komen di sosial media berkaitan ketidakpuasannya mereka ya dengan kinerja pemerintah, terus malah pemerintah menurunkan buzzer ya untuk mengcounter ini semua. Berarti betapa kita tuh nggak dewasa, Pak, dalam menyikapi masalah. Saya jadinya ngeliat sosial media itu, apalagi ini ya, berita-berita negatif tentang pemerintah, itu seperti dagelan, Pak, kalau saya baca komen di bawahnya. Nah, makanya saya sih ya, kalau misalnya bahkan saya juga diserang buzzer gitu, Pak, ya, gara-gara saya ngasih komen yang mungkin nggak enak buat pemerintah. Saya tahu, Pak, itu bukan a real netizen yang menyerang saya. Tetapi orang suruhan. Kenapa saya bisa yakin, Pak, ini orang suruhan? Karena kok dia niat banget gitu. Melawan saya tuh kayak niat banget gitu, Pak. Padahal apa cuma komen doang kan? Padahal komen doang. Nggak bikin berita di headline news gitu. Iya. Dan komennya itu sangat manis, Pak, kritikan saya. Ini kayak di negeri Konoha, langsung tuh buzzer nyerang saya. Masa hal-hal yang sepele kayak gitu aja, Pak? Kita harus menurunkan orang-orang untuk menyerang. Ini menyerang bangsa sendiri, Pak. Ya. Ya apalagi kalau Pak Afi tadi bilang kan, buzzer malah dibayarin, misalnya ya, dibayar oleh uang negara. Ini parah banget, Pak. Parah banget, Pak. Ya ampun, jadi pajak yang kita bayarkan itu untuk bayar buzzer gitu kan, kurang lebih gitu kira-kira. Iya. Ya Allah. Berarti negeri ini kan nggak berdaulat lagi, Pak, atas nama rakyat. Ya. Ini hanya kepentingan kelompok saja. Ya itu, Pak, maksud saya, ini Bank Dunia ini sebenarnya, Pak, informasi yang diberikan kepada kita ini seharusnya kalau kita eling, Pak, ya, kita harus introspeksi diri. Bukannya kita balas lagi dengan data yang nggak jelas ini data dari mana. Ya kalau kita mau ini, Pak, gentleman gitu, Pak, ya, dalam menghadapi berita-berita yang nggak enak, ayo undang orang-orang Bank Dunia. Perlihatkanlah ya keadaan negeri kita. Jangan yang dilihatin Bali doang, Pak. Ya, misalnya, coba liatin, ajak tur tuh orang-orang Bank Dunia. Katanya ini Bank Dunia ngasih berita hoax. Ayo buktikan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadinya orang-orang di dunia ini nggak mentertawakan kita, Pak. Pasti kan Bank Dunia ketika memberikan report ini bukan buat kita doang, Pak. Ya, pasti buat negara-negara lain. Tetapi yang saya lihat kok kita tantrum, Pak, pas dengar berita seperti ini. Ya biasa aja kali. Ya. Nggak tantrum sih, Pak, cuman membalas dengan data. Itu tantrum, Pak. Itu tantrum ya? Iya, itu tantrum skalanya malahan ini, Pak. Kalau misalnya saya bikin skala 1 sampai 10, ini 11, Pak. Karena datanya sangat berbeda gitu ya. Iya. Enggak, maksud saya kalau kita dikritik atau kita diberikan masukan, sindiran, tunjukkanlah buktinya. Misalnya kayak begini, Pak. Misalnya saya dikritik nih sama Pak Afi. Alah, Pak Doni nih pemalas. Kamarnya berantakan, nggak pernah diberesin. Kalau saya dibegitukan, Pak, sama Pak Afi, sebenarnya kenyataan yang nggak seperti itu, saya panggil ente. Nih, sini ikut sama gue, lihat kamar gue langsung. Lihat nih, berantakan kan? Nggak kayak gitu kan? Lihat nih kamar gue, rapi kan? Lo kritik, bisa ngeritik gue tuh karena apa? Data lo apa? Nah itu baru boleh, Pak, ditunjukkan dulu buktinya. Nah baru kita tagih datanya. Lo dapet data dari mana? Jangan-jangan lo dengerin orang-orang yang ini lagi, yang benci sama gua. Nah seharusnya kan begitu, Pak.
saya kalau misalnya seperti itu Pak, itu menunjukkan bahwa saya masih ada kedewasaan dalam berpikir. Tetapi kalau saya hanya bisa marah-marah, malah menunjukkan data yang bertolak belakang, itu kan betapa kekanak-kanakannya saya, Pak. Nah ini masa sih harus terjadi Pak di negeri kita? Ya mau berapa kali sih saya sindir Pak bahwa EQ bangsa ini benar-benar di angka rata-rata 78 tuh benar adanya. Ini kan sebenarnya menohok Pak. Ya beda sih Pak ceritanya kalau kita memang benar-benar ketika diberi amanah berupa jabatan, kita memegang teguh gitu Pak. Ya tanggung jawab ini. Pasti sikap kita akan berbeda Pak. Niat kita ini pastinya ya untuk rakyat, bukan untuk jabatan. Ya apalagi jabatan itu kita pakai untuk kepentingan diri kita pribadi. Nah jadi di sini Pak yang kita belum ada kedewasaan Pak dalam menyikapi istilahnya berita-berita yang tidak enak. Apa Bank Dunia mau diserang juga Pak Mubazir? Kalau mereka sanggup. Kalau mereka sanggup sih mungkin nih kalau mereka sanggup. Iya, ternyata Bank Dunia punya buzzer juga. Ya begitulah Pak. Jadinya akhirnya memang untuk membuktikan seperti yang Pak Roni bilang gitu kan, misalnya, kamu jangan asal ngomong nih, lihat mana rakyat saya ada nggak yang pengangguran? Mana lihat mereka bahkan pendidikannya tinggi semua nih, ya minimal sarjana semua nih gitu kan. Terus lihat mana ada nggak yang di sini korban PHK massal misalnya gitu ya. Itu sebetulnya kalau negaranya berhasil begitu. Kalau negaranya berhasil Pak ya. Benar. Kita nggak mati gaya Pak. Mendapatkan istilahnya informasi yang nggak enak. Tetapi kalau kita ada hal yang disembunyikan, saya yakin Pak, kita akan menggunakan berbagai cara Pak untuk mengcounternya. Kita nggak peduli Pak. Kedepannya kita akan menjilat ludah kita sendiri. Nah ini yang saya tuh melihat bahwa fenomena seperti ini seperti hal yang wajar Pak. Ya, saya nggak tahu. Oh Pak Awi melihatnya apa hal yang wajar Pak di negeri kita? Data dibalas data. Kayaknya enggak. Maksudnya, ya memang kan gini. Data itu kan tujuannya untuk mengkomunikasikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu gitu kan. Jadi bukannya data seolah-olah data hanya untuk ya ini data ini mewakili apa yang sebenarnya maksudnya data itu kan mewakili apa yang terjadi di lapangan. Tapi maksudnya kan orang bukan semata untuk data. Data itu kan nggak ada artinya kalau misalnya tidak menerangkan apa-apa. Gitu. Kalau misalnya dia bilang ini data kita yang rakyat miskin di Indonesia itu cuma 8%. Tapi diturunin dulu definisi miskin. Nah, itu. Jadi misalnya miskin itu kalau kata Bank Dunia paling tidak bisa sekitar Rp80.000 sehari penghasilannya. Di bawah itu miskin. Ya tinggal turunin aja. Cuman Rp5.000. Jadi dianggap miskin kalau penghasilannya di bawah Rp5.000. Ya itu bakal menang banyak tuh Pak. Jadi yang miskin jadi berkurang kan gitu. Karena yang kalau misalnya menurut Bank Dunia penghasilan hariannya di bawah 80.000 itu miskin. Kalau di Indonesia ya di bawah 5.000 lah miskin, atau nggak di bawah 10.000. Ya kan tinggal nurunin aja kan. Jadi sebetulnya kayak cuma pengen menang debat aja gitu, pakai orang mendebat gitu. Iya, debat kusir. Terus dia pengen menang dengan segala cara, lalu dia udah turunin aja defininya, indikatornya. Kalau misalnya segini miskin ya, berarti harus segini. Kalau misalnya makan harusnya sehari 3 kali, ya udah makan sehari sekali lah minimal. Kalau makan sehari sekali masih belum miskin, kalau nggak makan baru miskin, kan bisa begitu. Iya Pak, karena yang sudah menjadi rahasia umum juga Pak ya, di Indonesia ini kadang sesuatu hal yang viral, tetapi viralnya itu menyerang pemerintah, kita selalunya membalas dengan isu yang lain gitu Pak. Ya. Ini yang sebenarnya menandakan bahwa kita ini belum pantas Pak mendapatkan jabatan di pemerintahan. Ini akan mendidik Pak rakyat negeri ini bahwa ya kalau kita melakukan suatu perilaku yang ini Pak ya, yang tanda kutip ya kita harus tutupi lagi Pak. Ya, kita harus poles lagi. Ya. Kita harus alihkan isunya.
agar apa yang terjadi, ya, yang sesungguhnya terjadi itu tidak bisa tercium. Ini kan bukan menjadi hal yang apa Pak ya, yang aneh lagi di negeri ini. Ini yang sudah seperti ini adanya Pak. Ya jangankan ini ya, orang-orang yang cerdas yang tahu berkaitan dengan hal ini, itu menjadi gosip di warung kopi Pak. Nah, tetapi kan masalahnya kok pemerintah ini nggak sadar-sadar juga Pak. Kita hanya senangnya menutupi kasus yang sesungguhnya. Ya akibat ketidakbecusan pasti. Nah itu Pak. Ya berarti kalau emang nggak becus kan gini. Kalau memang nggak becus ya udah jangan jadi pejabat. Kok bisa-bisanya Anda mencalonkan diri jadi pejabat atau pemerintah padahal Anda nggak becus kan Nah, dari awal itu Pak gitu. Coba deh Pak. Tapi pernah dengar berita nggak yang belum lama Pak, yang salah seorang pejabat di Jepang Pak gagal salah ucap aja dia mengundurkan diri Pak. Itu sampai saya geleng-geleng kepala. Ini di mana ya? Konoha Pak. Konoha. Iya. Konoha Jepang kali ya? Nggak tahu deh. Nah itu kan seharusnya menjadi contoh Pak, bahwa seorang pejabat itu harus memiliki integritas Pak di dalam dirinya. Salah ucap saja Pak, sepatutnya seorang pejabat itu sudah punya rasa malu. Bukannya malah kita menutupinya lagi dengan isu yang lain, ya, atau nggak kita bantah dengan data yang lain. Ini kan yang paling mudah Pak untuk kita lakukan. Nah, cobalah para pejabat di negeri ini Pak, kita studi tour yuk ke Jepang. Sering kali Pak. Udah sering kali Pak. Tapi bukan untuk jalan-jalan Pak. Untuk melihat gitu budaya malu di Jepang ini bagaimana bisa tercipta. Itu yang kita pelajari. Terus budaya harakiri gitu ya. Ya pada bunuh diri semua itu Pak. Yang nggak becus tapi masih nekat jabat harus bunuh diri aja Pak. Iya benar Pak. Kalau saya sih setuju Pak. Nanti nggak ada pejabat lagi di negeri. Ya, diganti sama yang becus. Iya mudah-mudahan. Yang nggak becus aja. Sana bunuh diri sana. Ke laut sana. Ya. Oke Pak. Kira-kira ada lagi yang ingin dibahas? Waktunya Pak. Oke, Sobat Beyond Education, apa yang kita bahas kali ini merupakan curahan isi hati kita. Kita melihat bahwa keadaan negeri ini memang bukan dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Banyak sekali masalah yang terjadi. Tetapi yang membuat kita itu kecewa, kenapa masalah yang sesungguhnya itu tidak kita segera atasi. Malah kita selalu berbalas pantun. Mungkin itu saja yang ingin kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.